Jangan bimbang dan ragu, jangan pula tawar hati, tapi percayalah engkau pasti diberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom. Ya, ada sukacita hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kalau sukacita, mari kita mau memuji Tuhan dengan senang hati. Tapi sebelum kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu. Kita minta pada Tuhan untuk membimbing kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa, siapkan tangan, lipat tangan kita, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan jika kami masih diperkenankan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang besar atas kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pujian kami. Kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus tubuh kami dengan darah Yesus yang kudus, sehingga kami boleh melakukan ibadah pagi hari ini dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Halo adik-adik, kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Ada sukacita, mari kita akan bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita akan pujikan sukacita bagai bendera yang berkibar. Sukacita bagai bendera yang berkibar dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku. Sukacita bagai bendera yang berkibar, bahwa Allah bertahta di sini. Kibarkan banjir yang semakin tinggi, agar dunia tahu, agar dunia tahu. Kibarkan banjir yang semakin tinggi, bahwa Allah bertahta di sini. Sukacita, sukacita bagai bendera yang berkibar dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku. Sukacita bagai bendera yang berkibar, bahwa Allah bertahta di sini. Kibarkan, kibarkan banjir yang semakin tinggi, agar dunia tahu, agar dunia tahu. Kibarkan banjir yang semakin tinggi, bahwa Allah bertahta di sini. Kibarkan banjir yang semakin tinggi, agar dunia tahu, agar dunia tahu. Agar banjir yang semakin tinggi, bahwa Allah bertahta di sini. Bahwa Allah bertahta di sini. Bahwa Allah bertahta di sini. Nah, adik-adik, meskipun kita di rumah aja, kita nggak boleh yang namanya MALAS. Apa itu, Bu? Malas. Malas. Kita nggak boleh malas berbakti pada Tuhan. Kita nggak boleh malas untuk berdoa. Kita tidak boleh malas juga untuk memuji nama Tuhan. Ya, sekarang kita mau menaikkan satu pujian, Jangan Engkau Malas. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan. Hai hai, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas, malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS
bukan anak Tuhan. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan. Hai hai, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas, malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS bukan anak Tuhan. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan. Hai hai, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas, malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS bukan anak Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadikan kita semakin mengenal Tuhan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Katakan sekali lagi, Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Ya, kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah KAA Sekolah Minggu Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Pasar Legi Surakarta. Kita tadi sudah mendengarkan pujian, kita sudah memuji nama Tuhan, ya. Kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan setiamu Tuhan. Saat ini kami boleh untuk beribadah Tuhan, meskipun melalui online, tetapi kami yakin percaya penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus, supaya kami boleh untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang sebentar kami dengar Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan adik-adik. Berjumpa kembali bersama siapa?
Om Andi. Nama Om adalah Om Andi. Nah, saat ini Om Andi akan membawakan sebuah renungan adik-adik. Renungan yang saat ini diberi tema yaitu tugas sahabat Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Tugas sahabat Tuhan Yesus. Nanti diambil di dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan yang ke-20. Nah, persiapkan Alkitab adik-adik. Mari kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Markus 16 ayat 9 sampai ke dengan 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh indah bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari maut, dari kematian. Nah, saat ini tuh tadi Mas Andi sudah Kak Andi tadi sudah bilang bahwa tema kita adalah tugas sahabat Tuhan Yesus. Nah, ngomong-ngomong tentang sahabat adik-adik, pasti adik-adik di rumah juga punya sahabat. Sahabat di sekolah, sahabat di rumah ya. Nah, tentunya kita harus punya sahabat yang baik. Nah, begitu juga Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus juga di rumah punya sahabat. Ketika Tuhan Yesus datang di dalam dunia, dia punya sahabat, yaitu murid-muridnya. Bukan cuma muridnya saja, banyak perempuan-perempuan yang mengiringi perjalanan Tuhan Yesus. Di sini Mas Andi punya cerita adik-adik. Nah, ceritanya seperti ini. Ceritanya yaitu ada seorang petani dan mempunyai seorang istri adik-adik. Di rumah dia mempunyai ternak adik-adik. Ternaknya ada kambing, ada ayam, ada sapi. Nah, ketika Pak Tani ini pergi ke luar kota adik-adik untuk memberi bekal makanan, ternyata di rumah itu juga ada hewan lain. Ayo, siapa hewannya? Hewannya yaitu tikus adik-adik. Nah, tikus ini juga ada di rumah Pak Tani. Dan di dekat rumah Pak Tani juga ada hewan lagi, yaitu ular. Nah, saat ini Pak Tani pergi ke luar kota untuk membeli bekal makanan. Setelah selesai dia pulang adik-adik. Ketika pulang dia mau membuka semua barang belanjaan itu tadi. Ketika membuka barang belanjaan itu, ternyata
Pak Tikus ini di dekat Pak Tani. Dia melihat kalau Pak Tani tadi membeli di pasar itu makanan yang bisa dimakan. Nah, setelah Pak Tani mengeluarkan barang bawaannya semuanya, ternyata tidak ada makanan satupun yang nantinya bisa diambil oleh Pak Tikus ini, adik-adik. Nah, akhirnya Pak Tikus kecewa. Dan terakhir barang bawaan yang dibawa Pak Tani ternyata apa? Sebuah perangkap, yaitu perangkap untuk menangkap tikus, adik-adik. Nah, akhirnya si tikus ini tadi sedih sekali. Dia sangat sedih, dia sangat kecewa, dia sangat takut, adik-adik. Karena apa? Nantinya dia bisa kena perangkap. Nah, akhirnya dia lari, adik-adik. Dia lari menuju kandang ayam. Dia bilang sama Pak Ayam, "Pak Ayam, aku punya masalah ini. Itu Pak Tani membawa perangkap untuk aku. Aku minta tolong bagaimana caranya menanggulangi itu." Si ayam bilang, "Kamu tikus, aku tidak pernah masuk ke rumah Pak Tani. Aku cuma di kandang tok. Dah, urus saja kamu, urusan kamu sendiri. Toh kan perangkap tikus yang menakutkan itu tidak mungkin bisa membunuhku, tidak mungkin bisa mencelakai aku." Nah, akhirnya Pak Tikus sedih, adik-adik. Dia sedih, sangat kecewa. Akhirnya dia juga lari ke kandang kambing. Dia tanya Pak Kambing, "Pak Kambing, aku punya masalah seperti ini. Aku punya masalah, Pak Tani membawa perangkap untuk aku." Nah, ternyata jawabannya sama. Jawabannya tidak menggembirakan. Jawabannya membuat kecewa. Dan akhirnya Pak Tikus tadi pergi ke kandang sapi, adik-adik, menemui Pak Sapi. "Pak Sapi, ini aku minta tolong." "Apa, Tikus?" "Aku minta tolong, ini Pak Tani itu bawa perangkap untuk aku. Aku sangat takut, aku sangat sedih. Bagaimana nih caranya Pak Tani? Aku bisa lolos dari perangkap itu." "Dah, Tikus, urusan kamu sendiri. Aku sudah banyak urusan. Aku tidak bisa memberikan jalan keluar bagi kamu. Dah, kamu urus sendiri aja." Akhirnya apa, adik-adik? Pak Tikus lari ke sawah. Dia menemui Pak Ular. "Pak Ular, aku minta tolong, Pak Ular." "Minta tolong apa?" "Itu Pak Tani bawa perangkap untuk aku. Bagaimana caranya ini supaya bisa lolos dari perangkap itu?" "Hei Tikus, kamu tidak usah ditangkap sama Pak Tani. Aku makan aja supaya perutku kenyang." Pak Tikus jadi takut tadi. Dia lari kencang sekali supaya tidak bisa dimakan Pak Ular. Akhirnya dia lari menuju ke sarangnya. Di sarang dia diam, dia merenungi, dia tidak makan, dia tidak minum, dia cuma diam terus. Karena dia sangat kecewa. Teman-teman yang harusnya bisa membuat dia untuk bisa bersemangat, bisa memberikan jalan keluar, tetapi ternyata tidak bisa, Dede. Akhirnya Pak Tikus diam saja, dan pada suatu malam terdengar bunyi rintihan. Ternyata apa, Dede? Pak Ular ini ekornya terjepit perangkap. Dia kesakitan. Dan si Tutani tadi menghampiri perangkapnya, Dede. Ternyata ada ular yang ketangkap. Dia tidak tahu kalau ular yang ketangkap cuma ekornya, bukan kepalanya. Akhirnya si ular ini menggigit si Tutani tadi. Digigit, aduh, dia sakit, sangat kesakitan, adik. Ketika sangat kesakitan, Pak Tani bangun dari tidurnya. Dia tahu kalau digigit ular. Akhirnya dia bawa pentungan, dia bawa tongkat, dipukulnya si ular itu sampai mati, adik. Nah, akhirnya pada keesokan harinya Tutani ini diberi obat sama Pak Tani, tetapi tidak sembuh, adik, karena dia digigit ular yang berbisa. Akhirnya dibawa ke puskesmas. Di sana disuntik, dikasih obat sama dokter. Ketika pulang, ternyata demamnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya ada tetangga rumah Pak Tani ini bilang, "Hei Pak Tani, ada apa?"
istrimu tuh harus dikasih sop ceker ayam. Kalau kamu pengen istrimu sembuh dari demam, bener tuh, sop ceker ayam bisa menyembuhkan demam. Iya, kamu harus ambil ayam sembelih dan cekernya buat jadikan sop untuk dimakan. Bener adik-adik, ayamnya diambil, disembelih, ceker ayamnya dibuat sop dan dimakan oleh Butani. Ternyata tidak sembuh juga adik-adik. Dan akhirnya pada waktu sore juga ada orang tetangganya bilang gini, Pak Tani, bukan sop ceker ayam yang menyembuhkan demam itu, hati kambing. Nah, hati kambing itu yang bisa menyembuhkan. Kalau hati kambing dimasak, nanti dimakan oleh Bu Tani, pasti akan sembuh. Nah, Pak Tani ya pergi ke kandang kambing, adik, ambil kambingnya, disembelih, hatinya diambil, dimasak, diberikan Bu Tani. Ternyata apa? Ternyata juga tidak sembuh, demam masih banyak. Tetapi akhirnya keesokan harinya Ibu Tani ini meninggal, adik. Pak Tani sangat sedih sekali. Gara-gara dia beli perangkap tikus, Bu Tani menjadi meninggal dunia karena digigit ular. Nah, dia meninggal, banyak saudara yang datang, banyak teman-teman yang datang, ya. Bu Tani dikuburkan, adik, tetapi setelah dikubur ternyata apa? Ternyata banyak saudara-saudara yang belum pulang, banyak teman-teman yang belum pulang, masih di rumahnya Pak Tani. Nah, Pak Tani ini bingung, kok masih di sini, gimana nih? Tidak ada makanan untuk dimakan, tidak ada lauk pauk untuk dimakan. Ketika dia pergi ke belakang, dia melihat kandang sapi, adik. Ada sapi di situ dan membutuhkan lauk pauk. Akhirnya sapinya diambil, disembelih, adik, dan dibuat untuk lauk pauk, adik. Dagingnya dimasak, diberikan teman-temannya, diberikan saudara-saudaranya untuk menjadi lauk pauk. Nah, ini adalah cerita rakyat, adik, cerita yang menggambarkan bagaimana persahabatan di dalam dunia ini, yang membuat kita bisa kecewa, yang membuat kita bisa sedih, yang membuat kita bisa marah, seperti persahabatan Pak Tikus, ayam, kambing, Pak Sapi, sama Pak Ular. Nah, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sahabat-sahabat kita, yang menjadi sahabat dalam hidup kita. Kita punya sahabat yang setia, sahabat yang senantiasa memberikan pertolongan pada kita, memberikan jalan keluar, memberkati kita, melindungi kita. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita sudah menjadi sahabat Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang kita juga punya tugas, adik, yaitu tugas menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tugasnya apa, adik? Nah, tugasnya seperti ini, yaitu kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus menjadi saksi di dalam apa? Di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, ya. Kita harus bersaksi bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengecewakan Tuhan yang sudah memberkati kita. Dan kita harus melaksanakan tugas ini dengan baik, adik. Supaya apa? Supaya amanat agung Tuhan itu senantiasa terjadi, adik. Yaitu apa amanat agung Tuhan? Jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Baptislah dia dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, seperti itu, adik. Kita harus memberikan kabar sukacita bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka boleh untuk mengenal Tuhan kita, mengenal Tuhan kita yang mati di kayu salib, yang 3 hari bangkit dari kematian, yang mengalahkan maut oleh karena kebangkitannya, adik. Kita tahu kuasa kebangkitannya sungguh nyata dalam hidup kita. Karena kuasa kebangkitan Tuhan itu, kita boleh mempunyai kepastian. Kepastian apa? Yaitu kepastian ketika kita kelak nanti meninggalkan dunia ini, kita memperoleh hidup yang kekal, hidup yang kekal di sana, di surga nanti. Karena itu adalah janji Tuhan pada kita. Dia akan menyertai kita selama-lamanya di dalam dunia ini. Dan
ketika nanti kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya kepastian, yaitu hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, karena kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan dengan penuh kuasa dari Tuhan, kita senantiasa senantiasa melayani Dia, kita senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, bahwa setiap sahabat yang baik harus menaruh apa, Dek? Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu di dalam Amsal 17 ayat 17. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yaitu siapa? Tuhan kita Yesus, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, ya, yang sudah mati untuk kita, tetapi Dia bangkit untuk apa? Untuk senantiasa memberikan kita hidup yang kekal, yaitu kepastian. Itu ada di kepastian untuk hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, amin, haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita mau, Komandi akan memberikan sebuah ayat hafalan, adik-adik. Dan ayat hafalannya ini diambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita ulangi sekali lagi, adik-adik. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kami kepastian bahwa kami berhidup yang kekal oleh karena kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya firman Tuhan di dalam hati kami terus Tuhan, untuk menguatkan iman kami Tuhan, iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati adik-adik kami semua dimanapun mereka berada. Sertai mereka Tuhan, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan semua. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa melimpah di dalam hidup mereka masing-masing Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik. Nah, saat ini kita mau beraktivitas ya. Aktivitas kali ini kita akan menghafal sebuah lagu. Puji Tuhan, Om Andi bisa membuat lagu ini, adik-adik. Biarlah lagu ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita mau belajar lagu ini bersama-sama. Lagunya mudah, lagunya sederhana. Kita mau belajar ya. Karena ku punya sahabat yang setia, aku tidak takut, aku tidak cemas. Karena ku punya sahabat Yesus Tuhan. Dia akan selalu akan selalu memberkatiku. Dia akan selalu melindungi aku. Dialah sahabatku, Yesus Tuhan. Aku tidak takut, karena ku punya sahabat yang setia. Aku tidak takut, aku tidak cemas, karena ku punya sahabat
selalu memberkatiku. Dia akan selalu melindungi aku. Dialah sahabatku, Yesus Tuhan. Dialah sahabatku, Yesus Tuhan. Seperti itu adik-adik lagunya, dan nanti adik-adik bisa di video ya, nanti bisa untuk di-share di grup-grup sekolah minggu. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkata,